teman-teman sekalian, firman Tuhan kita untuk sore hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ya, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 kita baca bersama-sama. Saya baca yang genap, teman-teman baca yang ganjil. Kita mulai. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Itulah firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini. Teman-teman sekalian, shalom. Topik kita sudah jelas, yaitu tentang Maria dan Marta. Maria, Marta, ada yang punya nama dalam ruangan ini Maria Marta? Tidak ada. Yang sampai ada saudara yang nama Maria Marta? Atau mama, nenek? Mama berarti sama ya, mama juga nama Marta. Ya, teman-teman sekalian, banyak orang yang memakai nama Marta ini menjadi sebutan untuk ibu-ibu atau untuk nona-nona yang masak. Apalagi kalau dalam kegiatan-kegiatan gereja, itu kalau kita surapat, semua beres baru kita bilang, terus nanti yang untuk urusan Marta ini siapa? Nah, jadi kayaknya Marta pun nama ini paling tenar, sebab masak itu juga penting. Bahkan selalu orang sebut bilang, tenang sajalah, yang tidak ikut ibadah tuh biasa begini, tenang saja, kami tidak ikut ibadah tapi kami ada Marta di belakang jadi aman. Nah, sering itu pasti kita dengar, atau jangan sampai kita juga pernah omong atau nanti jangan sampai kita omong. Nah, teman-teman sekalian, bacaan ini bukan membawa kita kepada penilaian tentang Maria yang baik atau Marta yang baik, ya. Karena cenderung kita semua bilang Maria itu yang baik lah, karena dia duduk dekat Yesus, dan dengan Marta itu hanya urus kerja saja. Tetapi tujuan bacaan ini bukan kita membuat kesimpulan seperti itu, bahwa Maria itu yang baik, Marta yang tidak baik. Nanti terakhir orang-orang yang biasa masak di gereja semua tidak mau lagi, ya. Ada seorang penafsir namanya Craddock. Dia berkata bahwa jika kita terlalu keras terhadap Marta, maka orang-orang seperti Marta, artinya yang dalam tanda kutip di bagian seksi konsumsi itu, tidak mau bekerja lagi, ya. Sementara kalau kita terlalu memuji Maria, maka orang-orang yang mencontohi Maria akan tetap duduk santai dan melakukan apa yang seperti Maria buat. Ada juga penafsir yang membaca bahwa teks ini yang kita baca ini ada hubungannya dengan cerita sebelumnya tentang orang Samaria yang murah hati, bahwa orang Samaria yang murah hati itu sekalipun bukan murid Yesus, tetapi dia mau berdiakonia, dia mau melayani Yesus. Sama seperti Marta yang mau melayani Yesus dalam hal diakonia, dalam hal masak. Tetapi itu nanti dibahas selanjutnya. Nah, kita kembali kepada Maria dan Marta. Nama Marta itu artinya nyonya rumah. Kalau nama Maria itu dalam bahasa Yunani artinya wanita dari laut yang kuat, dan artinya juga yang dikasihi. Tapi kalau Maria punya nama dalam bahasa Ibrani, itu dia punya arti pahit, pemberontak. Tapi kalau dalam Yunani, wanita dari laut, wanita yang kuat dan yang dikasihi. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat pembacaan kita. Ayat 38 berkata bahwa ketika Yesus dan para murid tiba di kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Kata menerima di sini
Ini artinya bukan Yesus yang berinisiatif untuk hendak ke rumah itu. Bisa kita pastikan bahwa seisi rumah itu, Maria, Marta, atau mungkin saudara mereka Lazarus pada saat itu, mereka sudah berinisiatif untuk di saat Yesus dalam pelayanan, mereka harus memanggil Yesus untuk tinggal atau singgah di dalam rumah itu. Bisa jadi ya karena mereka sudah mendengar peristiwa-peristiwa luar biasa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita baca kisah Maria, Marta, Lazarus dalam Injil-Injil yang lain, itu kita lihat Yesus memiliki kedekatan tersendiri dengan keluarga ini. Dan ini juga yang mungkin membuat kenapa Marta ya menerima Yesus, memanggil Yesus untuk masuk di dalam rumah, singgah di dalam rumah mereka. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat tindakan dari dua orang kakak beradik ini dalam menyambut tamu agung. Ini tamu agung, 13 orang, Yesus dan 12 murid. Kalau Marta, kita sudah bisa buat kesimpulan sibuk melayani, yaitu Marta. Apa yang dibuat oleh Maria? Maria duduk di kaki Yesus. Yang dibuat Maria duduk di kaki Yesus tentu tidak salah. Sebab yang pertama itu saya tulis, pasti ada sukacita tersendiri. Ya, bahwa pada saat itu Yesus buat banyak sekali mujizat, dan orang yang membuat mujizat ini, guru yang agung ini, mau datang singgah di rumah. Itu pasti kita senang sekali, apalagi duduk dekat dia punya kaki. Sukacita tersendiri. Yang kedua, Maria melihat bahwa ini kesempatan yang bagus supaya bisa mendengar langsung ajaran dari sang guru. Dan yang ketiga, belum tentu nanti Yesus datang lagi di rumah mereka. Jadi ada baiknya ini sudah datang, jadi kita duduk dekat-dekat untuk dengar. Itu 3 kemungkinan kenapa Maria memilih untuk dekat di kaki Yesus. Tetapi apa yang dibuat oleh Marta juga tidak salah. Ia menunjukkan sikap sebagai seorang tuan rumah yang baik. Apalagi sesuai dengan arti namanya, Marta itu nyonya rumah. Jadi dia menyiapkan makanan, minuman untuk Yesus dan para murid di dalam, dan dia pasti naluri perempuan, naluri ibu, bahwa ini orang dalam perjalanan ini pasti yang dibutuhkan adalah makan dan minum. Apalagi ini baru datang pertama di kita punya rumah, ini bukan orang yang biasa-biasa tapi orang yang luar biasa datang di kita punya rumah. Kita harus menyuguhkan yang terbaik, menyiapkan yang terbaik. Marta merasa bahwa ia punya kesempatan besar melayani sang guru, dan ini menjadi kesempatan baik bagi Marta untuk bekerja bagi Yesus. Hal baik dari Marta selanjutnya adalah ia mau berkorban waktu, tenaga, dan uang untuk memberi makan Yesus dan murid-murid yang ada. Dikerja, mungkin potong daging, menyiapkan roti, makan, minum, dan bisa dipastikan pada saat itu dia sudah beli semua makanan, minuman untuk disiapkan. Jadi memang dia sungguh-sungguh berkorban waktu, tenaga, uang untuk melayani Yesus dan para murid yang ada. Kita membayangkan kalau kita punya rumah, kemudian misalnya bupati datang saja, itu pasti kita senang sekali. Mungkin bupati cuma singgah untuk minum air 1 gelas, tapi itu bisa kita cerita satu kampung juga bisa. Atau itu cerita itu bisa turun-temurun sampai kita bercucu cece, kita bilang rumah begini-begini tapi bupati pernah singgah minum air 1 gelas. Bayangkan bagaimana Marta tidak bergembira dan sukacita saat ia bekerja menyiapkan makanan untuk Yesus dan para murid. Ini menjadi persembahan diri dari Marta untuk bekerja bagi Tuhan. Dan bagi dia, ini dia punya dukungan dari Marta untuk melayani para murid yang ada. Ini juga bisa menjadi satu penghormatan tersendiri bagi Marta. Karena dia mau bekerja dan melayani Yesus pada saat itu. Ini punya kesempatan. Jadi kepada kita semua, kalau kita punya kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan, itu sebenarnya satu penghormatan. Ya. Penghormatan bagi kita bisa bekerja dan melayani Tuhan, apapun itu. Tetapi tidak semua orang merasa begitu. Ada yang merasa bahwa bekerja bagi Tuhan itu sama kebeban. Jadi ini kebeban berat, kita mau melayani sana, melayani di sana juga pemalas. Nah, karena kita merasa itu seperti beban. Ada juga yang memakai pelayanan Tuhan untuk mencari keuntungan.
Tetapi bagi Marta tidak. Ini suatu penghormatan bagi dia, kesempatan untuk dia bisa melayani Yesus. Nah, dari segi sosial masyarakat, ya, zaman di mana Marta dan Maria hidup itu adalah zaman paternalistik. Laki-laki selalu diutamakan daripada perempuan. Perempuan tidak punya kesempatan untuk melayani Allah, apalagi ada di bait Allah, itu sama sekali tidak bisa. Maka ini menjadi kesempatan emas bagi Marta untuk ia bisa melayani Yesus secara langsung dengan menyiapkan makan minum yang ada tanpa dibatasi oleh apapun. Karena kalau misalnya dia melayani di luar, apalagi memanggil Yesus yang sementara berjalan sehingga di rumah juga, itu dari segi adat istiadat mereka pada saat itu tidaklah bagus. Dan ini kesempatan baik bagi Marta untuk menyiapkan jamuan makan bagi Yesus dan para murid. Ini keterlibatan Marta di dalam pelayanan. Ya, jadi sekali lagi bagi kita semua, talenta apa yang ada pada kita bukan harus khotbah. Mungkin kita bisa angkat gelas, angkat piring selesai pelayanan. Itu juga yang bisa kita buat untuk Tuhan. Tidak harus berkhotbah di dalam kita melayani Tuhan. Matius 10 ayat 42 itu nanti kita baca bahwa ternyata memberi air secangkir untuk seorang pengikut Kristus itu saja sebuah pelayanan untuk Tuhan Yesus. Kita baru kasih air 1 cangkir saja. Jadi Marta mengajarkan kita bahwa kerja di belakang, di dapur itu suatu bentuk pelayanan juga. Tetapi ada satu hal yang mungkin membuat kita bertanya tentang sikap Marta dan tentang teguran Yesus kepada Marta. Tindakan Yesus menegur Marta dengan keras bukan karena ia sibuk memasak, bukan karena ia menyiapkan segala sesuatu terkait dengan urusan tamu, tetapi di situ dikatakan bahwa ia terlalu khawatir. Marta, engkau terlalu khawatir. Engkau terlalu khawatir, ya. Itu memakai kata merimna sekali lagi untuk menggambarkan bahwa Marta betul-betul khawatir. Kalau menyusahkan diri itu memakai kata torubes, gusar, dan membuat gaduh. Jadi Marta khawatir dan itu berefek kepada dia membuat gaduh. Karena yang kita baca selanjutnya ternyata dia pergi kepada Yesus supaya suruh bantu Yesus untuk bilang kepada Maria, bantu saya melayani dulu. Jadi kata Yunani situ mereka kata gaduh, gusar. Ia fokus kepada banyak hal. Ya, memang bisa dikaitkan dengan budaya pada saat itu bahwa perempuan tidak boleh duduk di kaki laki-laki, apalagi seorang guru. Dalam hal pengajaran itu sama sekali tidak diizinkan oleh adat istiadat pada saat itu. Jadi maunya Marta, Maria itu harusnya di belakang juga masak. Karena itu kodrat perempuan, bahkan harusnya di dalam tradisi Marta dan Maria itu ada di belakang, urus makanan dulu. Bukan urus ada di depan, karena di depan itu porsinya laki-laki. Dari Marta marah ini dari segi adat istiadat yang ada. Ya, sekali lagi Marta berpikir dan khawatir bahwa hal Maria duduk di dekat kaki Yesus ini ya akan melanggar adat istiadat dan bisa mendatangkan masalah bagi Maria sendiri dan juga bisa mendatangkan masalah bagi Yesus dan para murid juga. Jadi Marta khawatir tentang itu semua. Dia berpikir banyak hal, ada kegaduhan yang terjadi. Kita juga bisa melihat bahwa karena Marta ini mungkin punya motivasi yang salah sebab ia tidak senang melihat Maria duduk di kaki Yesus kemudian dia sendiri sibuk-sibuk di belakang. Maka pasti dipastikan sebagai perempuan emosi mulai muncul. Ada protes dan jengkel. Kita kalau ada saudara perempuan baru satu saja yang ada kerja di belakang, baru satu di depan, itu di belakang kerja tapi pasti sambil menyanyi toh. Lu ini perempuan, kira sendiri perempuan dan lain-lain. Pasti ada mengomel juga di belakang. Nah ini mirip-mirip dengan Maria dan Marta. Kemudian Marta ini mendekati Yesus di dalam pembacaan kita. Marta mendekati Yesus tetapi bukan untuk mau duduk dengar pengajaran dari Yesus, melainkan Marta meminta perhatian dari Tuhan Yesus untuk peduli kepadanya yang sementara kerja di belakang, dan ia pun mengadu kalau saudaranya itu membiarkan dia kerja sendiri. Jadi Marta seolah mau bilang kepada Maria bahwa Maria jangan terlalu stay dengan saya dulu ya, jangan terlalu setelan cuek-cuek dengan saya.
mari gabung dengan aku kerja di belakang. Nah, ya sebab dia pasti dipastikan dia kerja sendiri menyiapkan semua hidangan yang ada. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, bahkan sekali lagi Marta berkata kepada Yesus supaya Yesus tolong kasih tahu Maria untuk datang kerja sama-sama. Dari sini nampak jelas pasti ada kejengkelan di dalam dia punya hati terhadap saudaranya. Tetapi Yesus berkata, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Kenapa? Saya berpikir bahwa Yesus ini baru datang. Yesus baru datang ya di dalam rumah mereka. Jadi coba duduk bercerita sedikit dulu. Bercerita sedikit dulu, habis itu baru mau siap makan minum juga baik. Jadi coba kita membayangkan kita mau menerima tamu yang selama ini tidak pernah datang di kita punya rumah. Jadi datang pasti kita bilang, aduh selama sekali tidak ketemu. Kalau sesama perempuan kita berpelukan, cuma duduk cerita dulu agak lama baru kita bilang, tunggu saya buat minum dulu Nah seperti begitu kira-kira. Tapi Marta punya itu tidak tuh. Yesus masuk tuh langsung digas langsung di belakang. Nah, jadi ada baik juga ada Maria yang menemani Yesus pada saat itu. Nah teman-teman sekalian, bisa juga dipastikan juga bahwa Maria sebagai saudara dari Marta punya sikap cekatan untuk menyambut Yesus dan para murid yang ada. Dia juga pasti karena tadi dia bilang Marta terima habis langsung di belakang, siapa yang duduk dengan tamu yang ada? Yesus dengan para murid yang ada. Jadi masing-masing mengambil porsi mereka dalam menyambut tamu agung. Marta diminta untuk tidak terlalu khawatir. Yang pertama pasti tadi saya bilang Marta khawatir dengan tradisi yang ada. Tradisi yang ada bahwa perempuan tidak boleh duduk dekat kaki Yesus, perempuan itu harus di belakang. Marta khawatir jangan sampai mereka dinilai buruk oleh orang lain. Dan jangan sampai sekali lagi Yesus dan murid-muridnya juga bisa mendapat masalah karena hal ini. Tetapi kita melihat sikap Yesus memuji Maria karena Maria memilih untuk merdeka dari tradisi yang membatasi mereka untuk mendengar pengajaran secara langsung. Jadi itu satu hal yang membuat Yesus bilang kepada Marta bahwa Maria telah memilih pilihan yang terbaik. Karena dia melihat Maria tidak mau terbelenggu di dalam tradisi. Kok ini ada di kita punya rumah, ini apa salahnya duduk di dekat kaki Yesus. Jangan terlalu pikir tradisi dulu, bahkan itu membatasi untuk kita dekat dengan Tuhan Allah atau membatasi kita untuk berkembang. Teman-teman sekalian, kelebihan Maria dari Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria menentukan apa yang menjadi prioritasnya pada saat itu. Sedangkan Marta merasa khawatir dengan membuat suasana pada saat itu harusnya sukacita tetapi berubah seperti canggung dan pasti ada marah-marah. Jadi kalau kita salah pilih prioritas, harusnya kehidupan kita itu sukacita, tapi karena kita salah pilih bisa juga berujung kepada marah-marah dan tidak ada damai sejahtera. Nah teman-teman sekalian, maka ada dua keadaan. Ya, ini kata-kata ini saya kutip dari seorang pendeta. Seperti Marta yang sibuk bagi atau untuk Tuhan, dua keadaan untuk kita renungkan. Keadaan seperti Marta yang sibuk bagi atau untuk Tuhan, atau seperti Maria yang sibuk bersama Tuhan. Keduanya berbeda. Kalau sibuk untuk Tuhan, ya itu seolah-olah bahwa kita ini yang nomor satu. Jadi kita mesti bergerak kiri kanan sampai kita capek lelah, terakhir kita bisa marah-marah karena melihat bahwa kita sendiri yang ada sibuk, begitu. Tapi kalau sibuk bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, memberdayakan kita untuk kita melakukan segala hal tanpa bersungut-sungut. Bahkan kalau kita sampai memilih sampah di dalam gereja pun kita bilang, ini karena Tuhan yang memberdayakan saya. Kita sibuk bersama Tuhan, bukan sibuk untuk Tuhan. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, untuk kita semua yang ada, teman-teman mahasiswa Kristen, saya rasa setelah kita merenungkan kisah Maria dan Marta ini, kita juga harus menentukan prioritas kita. Bahwa yang terbaik, yang pertama dan terutama adalah
selalu menempatkan Yesus di atas segalanya. Itu prioritas yang harus pertama dan terutama di dalam hidup kita. Mahasiswa Kristen harus menjadi mahasiswa yang menempatkan Yesus di atas segalanya nomor satu. Jangan kita menjadi mahasiswa yang kita juga setuju dengan Yesus, ya. Jangan mahasiswa kita cuek-cuek dengan Tuhan, cuek-cuek dengan Alkitab, cuek-cuek dengan ibadah-ibadah yang ada. Tidak boleh, sebab kita kalau tiap hari kita belajar, mungkin kita sudah capek, mau pergi ibadah buat apa? Tapi justru itulah prioritas utama dan pertama kita, untuk selalu menempatkan Yesus di tempat yang paling utama. Tidak boleh sebagai mahasiswa baru kita menempatkan misalnya pacar yang di tempat utama, ya. Aduh, ada dia dulu baru saya semangat kuliah lah. Saya lihat dia dulu baru saya bisa masuk ikut ini mata pelajaran. Entah, jangan sampai pacar yang bayar regis kok, makanya begitu kok. Atau pacar yang mungkin tiap hari bayar uang kos atau beli beras, jadi harus lihat dulu baru semangat kuliah. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita salah prioritas, ya. Jangan sampai kita salah pilih. Pilihlah tempat yang terbaik dalam hidup, yaitu duduk di dekat kaki duduk di dekat kaki Yesus. Mau omong apapun, ya, mau pergumulan seperti apapun, mau susah senang seperti apapun, tempat terbaik kita adalah di kaki Yesus. Jangan kita menyibukkan diri dengan berbagai hal yang Marta itu. Jangan kita menyibukkan diri dengan berbagai hal yang kemudian membuat kita lelah fisik, lelah hati, ya, dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena kalau kita lelah fisik, lelah hati, itu kita bawaannya ingin tidur saja toh. Ya. So, tidak ada apa-apa yang kita mau buat. Terakhir kita lihat, saya boleh kerja dari ini pagi sampai malam, tidak ada satu manfaat juga. Maka sekali lagi, jangan kita buang-buang waktu menyusahkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna, yang membuat seolah-olah kita terlihat sibuk, tetapi sekali lagi tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, teman-teman sekalian, untuk itu sekali lagi saya menghimbau kita sesuai dengan perenungan firman Tuhan pada saat ini dari Maria dan juga Marta. Yang pertama, sekali lagi kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan yang terbaik kita adalah pilihan yang harus diberkati oleh Tuhan. Itu pilihan yang terbaik, adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan pilihan yang sesuai dengan kehendak kita atau yang sesuai dengan kita punya suka. Tapi kita belajar untuk menentukan pilihan yang terbaik itu adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga juga, teman-teman sekalian, di dalam segala hal kehidupan kita, perkuliahan, pelayanan kita, ya, menjauhlah dari sikap mengeluh, khawatir, serta menyalahkan orang lain. Ya, mengeluh, terlalu khawatir, dan bawaannya menyalahkan orang lain. Kita tidak boleh sampai kepada sikap-sikap seperti itu, sebab itu akan membuat kita tidak bertumbuh, baik dari segi iman, kita tidak bertumbuh dari segi sosial karena kita terlalu menyalahkan orang, ya, orang nanti tidak mau bergaul dengan kita. Dan yang terakhir, sekali lagi, bahwa di dalam setiap waktu kita harus punya waktu untuk duduk di kaki Yesus. Itu kekuatan bagi kita semua, ya, itu pengharapan bagi kita semua. Untuk itu teman-teman sekalian, biarlah firman ini memberkati kita semua. Amin.